Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, di mana berjudul pengaruh teknologi cloud computing terhadap efisiensi dan fleksibilitas proses bisnis pada studi kasus e-commerce. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Pramudio Nurseto Jati dengan NIM 19236069, Carolina Utara 19236070, Francisca Diensera dengan NIM 19236066. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang, di mana latar belakang ini terdapat perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu teknologi yang mendapat perhatian luas adalah cloud computing. Teknologi ini menawarkan berbagai keunggulan, terutama dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien, serta meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang dinamis. E-commerce sebagai sektor yang sangat bergantung pada teknologi informasi memperoleh banyak manfaat dari penerapan cloud computing. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan efisiensi operasional. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu terdapat 3 poin, di mana di sini yang pertama terdapat bagaimana teknologi cloud computing dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan e-commerce tersebut. Sejauh mana fleksibilitas yang ditawarkan oleh cloud computing membantu perusahaan e-commerce dalam menangani fluktuasi permintaan pasar. Apa saja dampak implementasi cloud computing terhadap pengambilan keputusan bisnis dalam perusahaan e-commerce. Kemudian juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4 poin, yang dimana pertama menganalisis pengaruh cloud computing. Gimana sih aplikasi cloud computing ini pengaruh untuk menganalisis. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis pengaruh cloud computing. Yang kedua memahami tantangan dan solusi, menyediakan panduan implementasi dan kontribusi pada penelitian. Dan ada manfaat penelitian. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, yang kedua mengidentifikasi potensi, ketiga memberikan rekomendasi praktis, keempat mendorong inovasi. Kemudian kelima di sini ada landasan teori. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet tanpa memerlukan kepemilikan atau pemeliharaan infrastruktur. Dengan kata lain, penggunanya dapat mengakses layanan tersebut dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung ke internet. Cloud computing ini penting, telah terbukti melalui transformasi yang telah dibawa ke berbagai industri, baik itu bisnis, pendidikan, kesehatan, ataupun pemerintah. Kemudian di sini untuk kajian teorinya terdapat e-commerce. E-commerce itu adalah singkatan dari electronic commerce, merujuk pada proses jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara elektronik atau melalui jaringan internet. Kemudian ada arsitektur cloud computing, itu mencakup berbagai komponen dan lapisan yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komputasi melalui internet. Cloud computing itu juga sendiri adalah paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi. Untuk model layanan cloud computing itu ada 3. Yang pertama infrastruktur as a service. Yang kedua ada platform as a service. Yang ketiga ada software
as a service. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan prototype. Yang pertama, instruktur cloud, yang kedua aplikasi e-commerce, dan tiga manajemen persediaan. Yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima kolaborasi tim, kemudian keamanan data. Oke, next, kita lanjut. Kemudian prosedur implementasi. Yaitu yang pertama, implementasi kebutuhan bisnis, pemilihan layar cloud, implementasi instruktur cloud, migrasi aplikasi, pelatihan dan penyesuaian pengguna dan pemantauan, peningkatan dan pemeliharaan. Oke, kita next. Untuk bab 3, use case. Di dalam use case, di sini ada admin, pengguna, dan sistem. Di dalam admin ada login, kelola produk, kelola persediaan, kelola pemesanan, serta lihat produk. Untuk pengguna, di dalam pengguna ada browse produk, cari produk, pesan produk, lacak produk, serta beri ulasan. Untuk di dalam sistem, mengelola instruktur, migrasi aplikasi, menentukan kinerja, serta notifikasi. Oke, kita next. Bagian XTP diagram. Ada admin, sistem, serta pengguna. Di dalam admin ada login, kelola. Next. Activity diagram. Dalam activity diagram ada admin, ada sistem, ada pengguna, dan di dalam admin ada login, kelola produk, kelola persediaan, kelola pemesanan. Dan di dalam sistem menentukan kinerja, kelola instruktur. Dan dalam pengguna cari produk, pesan produk, serta lacak produk. Baik, kita lanjut. Untuk entity relationship diagram. Di sini ada admin, ada produk, ada kategori produk, order produk, pengguna, serta order produk. Di dalam entity relationship diagram ini kita dapat melihat bagian dalam admin serta produk, kategori, pengguna, serta order. Oke, kita lanjut. Next, kita lanjut. Untuk kesimpulan dan saran, implementasi teknologi cloud penting di perusahaan e-commerce membawa berbagai manfaat seperti pengguna biaya layar, peningkatan efisien operasional, fleksibel dalam menanggapi fluktuasi pemerintahan pasar, dan peningkatan kolaborasi serta integrasi antar tim. Namun pengguna cloud juga menimbulkan tantangan keamanan data yang perlu diatasi dengan langkah-langkah praktis yang ketat. Untuk saran, evaluasi area bisnis yang mendapatkan manfaat terbesar dari cloud, buat rencana struktur untuk migrasi ke cloud. Latihan staf tentang pengguna dan pengelola cloud. Pantau terus kinerja sistem keamanan data, gunakan fleksibel cloud untuk inovasi baru, tingkatkan kolaborasi antar departemen dengan platform cloud. Oke, kemudian kita lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi cloud computing ini. Ini adalah aplikasi penyimpanan berbayar yang ada di yang ada di handphone. Nah, pertama di sini kita bisa mengisi menggunakan email atau Gmail kita. Nah, jika kita tidak memiliki Gmail, kita bisa melakukan registrasi di sini. Nah, kita bisa mengisi biodata yang ada di sini. Setelah itu kita bisa memilih apakah akan kita gunakan untuk pribadi ataupun untuk perusahaan.
semisal sudah melakukan registrasi seperti tadi, nah ini kita tinggal mengisi di sini tadi, login. Nah ini untuk tampilan ada tercantum profil yang kita daftarkan tadi, yang ada di halaman registrasi awal. Nah, jika kita sebelumnya aplikasi ini berbayar, nah kita bisa memilih, nah memilih paket-paket yang ada pada aplikasi ini. Seperti contoh, ada paket 7 hari, 15 hari, 30 hari, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Nah, kita bisa memilihnya di sini sebelum kita memilih paket tersebut. Nah, ini ada riwayat-riwayat jika semisal kita mendownload penyimpanan terhadap aplikasi ini. Selanjutnya kita bisa memilih My File. Nah, ini adalah folder-folder penyimpanan kita yang ada pada aplikasi ini. Jika kita ingin melihat status download kita, kita bisa mengklik di sini. Nah, di sini ada statusnya jika sukses, gagal, tertunda. Kita bisa melihat statusnya di sini, status download kita. Nah, selanjutnya kita bisa melihat statistik pemakaian penyimpanan terhadap aplikasi ini. Semisal contoh, ini 3,8 GB, jumlah file tersimpan sebanyak 38.677, jumlah file sampahnya berjumlah 1.213. Nah, ini ada statistiknya sendiri terhadap file sampah dan juga terhadap statistik pemakaian kita pada aplikasi ini. Nah, semisal kita ingin menghapus file-file yang ada pada aplikasi penyimpanan ini, kita bisa memilihnya di sini. Kita bisa memilih pada folder mana yang ingin kita hapus ataupun yang mungkin kita tidak pakai lagi. Semisal kita ingin menghapus semuanya yang ada pada di sini, kita bisa mengklik di sini jika kita ingin menghapus semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.